Halo semuanya, selamat datang di Layar Kusam. Gimana kabar kalian? Apa kalian baik-baik saja? Apa masih suka rebahan menjadi beban orang tua? Tentu saja iya. Oke, pada video pertama ini saya akan membahas alur cerita film 200 Pounds Beauty. Film ini dirilis pada tahun 2006 di Korea Selatan. Film ini bergenre komedi drama berdasarkan manga Jepang. Film ini berhasil meraih penghargaan Grand Bell pada tahun 2007 dengan kategori aktris terbaik dan sinematografi terbaik. Film ini bercerita tentang seorang wanita bertubuh subur yang memiliki suara yang sangat indah, ingin menjadi seorang penyanyi terkenal, namun terkendala dengan kondisi fisiknya yang membuat dia menjadi insecure. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja, mari kita mulai. Di awal film, kita diperkenalkan tokoh utama, yaitu Hannah, wanita bertubuh subur yang memiliki sifat ceroboh dan pemalu. Penampilan fisiknya sering membuatnya minder untuk bersosialisasi dengan orang lain. Terlebih lagi, banyak orang yang menghina tubuh besarnya. Di kehidupannya, Hannah memiliki kerja sampingan, yaitu sebagai jasa telepon dewasa untuk para pria hidung belang. Dari jasa ini, Hannah sudah mempunyai banyak pelanggan, dan beberapa pelanggan tetap yang setia untuk jasa ini. Di sisi kekurangannya, Hannah memiliki suara yang sangat merdu. Bakat tersebut dilihat oleh Sang Jun. Dia adalah seorang produser musik. Hannah pun diminta untuk menjadi pengisi suara Ami. Jadi guys, maksudnya di sini, karena Ami memiliki paras yang cantik dan tidak bisa bernyanyi, maka selama Ami manggung, suara yang dihasilkan selama konser berlangsung dari Hannah di belakang panggung. Terlihat di sini, Hannah sangat menyukai Sang Jun, si produser musik. Hannah terkesima melihat ketampanan Sang Jun. Di malam harinya, Hannah mampir ke warteg bersama sahabatnya, yang bernama Jung Min. Hannah curhat kepada sahabatnya tentang Sang Jun, si produser musik. Namun nampaknya, Jung Min tidak mendukung Hannah, dikarenakan Hannah yang tidak pernah punya pacar selama hidupnya, dan mengingatkan tentang keadaan fisiknya. Dahulu, Hannah sempat mencoba obat diet, namun bodohnya, dia malah overdosis dan dilarikan ke rumah sakit, membuat tenaga medis kewalahan untuk mengangkatnya. Cerita berlanjut, Sang Jun yang mengantarkan Hannah pulang setelah selesai konser. Di perjalanan, mereka berdua melakukan perbincangan kecil, dan Sang Jun mengundang Hannah untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Dan ternyata, Hannah memiliki seorang ayah yang mengalami gangguan jiwa. Ayahnya suka lupa bahwa istrinya telah tiada. Terlihat tangannya suka kemana-mana. Anak sendiri padahal. Keesokan harinya, Hannah kedatangan sebuah paket dari abang-abang JNE. Ternyata paket itu adalah gaun pesta yang diberikan oleh Sang Jun, si produser musik. Dia pun mencoba memakainya, namun pas dipakai, kekecilan. Di malamnya, Hannah datang ke pesta Sang Jun, berkumpul bersama rekan-rekan yang lainnya. Dengan pedenya, Hannah menunjukkan gaun indahnya kepada semua orang. Rekan-rekannya menunjukkan reaksi menahan tawa. Tiba-tiba, Ami datang dengan gaun yang sama dan membuat semua mata tertuju pada Ami. Dan ternyata, gaun itu bukanlah pemberian dari Sang Jun. Ami sengaja mengirimkan baju yang sama dan mempermalukan Hannah. Sang Jun yang tahu pun tidak terima atas perlakuan Ami kepada Hannah. Sang Jun mengingatkan kepada Ami bahwa dia bukanlah siapa-siapa tanpa Hannah. Bahkan, menghina suara jelek Ami. Kebetulan, Hannah sedang di toilet yang sama. Mendengar semua percakapan tersebut, Hannah pun merasa malu dan putus asa. Besoknya, dia melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menghirup gas LPG yang sengaja dibocorkannya. Namun, di tengah-tengah aksinya itu, seorang pelanggan setianya yang berprofesi sebagai dokter oplas menelpon Hannah untuk jasa telepon dewasa. Langsung saja, Hannah melihat peluang itu. Besoknya, ia datang ke dokter tersebut dan meminta untuk melakukan operasi plastik. Namun sang dokter tidak mau melakukannya, dikarenakan Hannah yang tidak memiliki cukup uang untuk operasi plastik. Langsung saja Hannah memberitahu bahwa dokter ini sering menggunakan jasanya. Namun sang dokter tak langsung percaya. Akhirnya, Hannah mengancam dengan rekaman yang sudah ia rekam sebelumnya, dan mengancam memberitahu kepada istrinya. Akhirnya sang dokter pun setuju dengan Hannah untuk melakukan operasi plastik.
Sebelum melakukan operasi, Hana pun mengamaskan barang-barangnya untuk dipindahkan ke rumah sakit dan membuang anjing peliharaannya. Di sini terlihat Hana sedang operasi dan melakukan diet yang sangat ketat untuk menurunkan berat badannya. Operasi pun berjalan lancar, wajahnya pun berubah drastis menjadi sangat cantik. Tidak sengaja bertemu dengan Sang Jun, melihat apa yang dilakukan, lalu mengikutinya sampai di basement mall. Tiba-tiba ada abang-abang GoFood lewat di depan Hana dan terpukau melihat kecantikannya. Sang Jun yang menghampiri pun membuat Hana panik. Langsung dia bergegas pergi dengan menggunakan helm abang-abang GoFood. Di perjalanan pulang, Hana tidak sengaja menabrak pengendara lain. Sampai polisi pun datang dan membawanya ke kantor polisi. Hana pun menelpon sahabatnya, Jungmin, untuk menolongnya. Namun Jungmin tidak mengenal wajah Hana setelah operasi. Lalu Hana menunjukkan tato persahabatannya. Jungmin pun akhirnya percaya. Dikarenakan Hana yang hilang 1 tahun untuk melakukan operasi plastik, membuat Ami tidak bisa melakukan konser dan sedang membuat audisi untuk mengisi suara Ami yang kosong. Di sini Hana yang berpura-pura mengaku sebagai Jenny pun ikut audisi. Dan tentu saja, dikarenakan Jenny adalah Hana, mereka pun suka dengan suaranya. Karena Jenny memiliki suara yang bagus dan paras yang cantik, Sang Jun pun menawarkan kepada Jenny untuk menjadi penyanyi utama, bukan untuk backing vokal Ami. Lalu Jenny pun setuju dengan tawaran itu. Sang Jun pun melatih Jenny untuk siap menjadi penyanyi profesional. Hari demi hari pun terlewati, dan nampaknya Sang Jun masih memikirkan Hana dan ingin tahu di mana keberadaannya sekarang. Pada akhirnya, Jenny pun mulai merencanakan ingin memberitahu sebenarnya bahwa dia adalah Hana yang melakukan operasi plastik. Namun Jungmin tidak setuju atas keputusan Hana untuk memberitahu kepada Sang Jun. Setelah kejadian itu, hubungan di antara mereka berdua menjadi renggang. Hana pun datang ke rumah Sang Jun, berniat memberitahu bahwa dia adalah Hana, bukan Jenny. Hana pun memulai percakapan tentang bagaimana tanggapan Sang Jun soal operasi plastik. Sang Jun berkata, dia tidak masalah sama orang-orang yang melakukan operasi plastik dan bisa menerimanya. Namun, bukan menjadi pacarnya, dia benci akan hal itu. Setelah makan malam, Sang Jun mengantar Jenny pulang dan berpamitan. Namun Sang Jun melihat orang mencurigakan yang melihat ke arah Jenny dan mengambil foto tanpa seizinnya. Dan ternyata orang itu adalah abang-abang GoFood yang di awal film. Dia mengaku bahwa suka terhadap Jenny. Sang Jun pun nampak tidak suka kepada abang-abang GoFood. Namun Jenny melarai untuk memisahkannya. Dan ternyata Ami sudah mengetahui bahwa Jenny adalah Hana. Dia tahu bahwa kata-kata yang dikeluarkannya hampir sama dengan kata-kata ayahnya Hana sewaktu di rumah sakit. Keesokan harinya, mobil Jenny dicoret-coret dengan tulisan "kau palsu". Cerita berlanjut, Jenny yang sedang rebonding di pangkas rambut Madura tiba-tiba menerima telepon. Telepon itu dari rumah sakit, mengabarkan bahwa Jungmin mengalami overdosis obat tidur. Dikarenakan dia diputuskan oleh pacarnya begitu saja. Jenny yang mendengar hal itu tidak terima dan mendatangi cowoknya untuk membalaskan dendam sahabatnya. Dia pun dihajar habis-habisan. Sang Jun yang melihat langsung melerai keduanya, lalu menyogok pria itu dengan uang untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Di waktu yang bersamaan, Jenny sudah memiliki jadwal konser. Langsung dia bergegas pergi. Namun tidak sempat untuk berganti pakaian. Dengan pakaian yang sobek dan rambut yang berantakan, akhirnya Jenny terpaksa konser pakaian seadanya. Sebelum menaiki panggung, Sang Jun menyemangati Jenny dan berpesan untuk tidak mengecewakannya. Lalu Jenny memeluknya. Konser pun dimulai. Orang-orang menyukainya. Begitu pula Sang Jun. Dari situ, nama Jenny mulai terkenal. Dia mulai banyak fans, dan penjualan kasetnya melesat naik dalam seketika. Mereka berdua pun merayakannya dengan minum amer dan saling tatap-tatapan. Dan tentu saja, arahnya ke sana. Di saat ingin melakukan silaturahmi kelamin, Jenny pun menolaknya.
dikarenakan bagian tubuh empuknya terbuat dari silikon. Jenny takut ketahuan bahwa dia melakukan operasi. Sang Jun yang sudah tegang pun kembali lemas, kecewa atas penolakan Jenny. Akhirnya Jenny mengeluarkan jurus terpendamnya, yaitu jasa layanan telepon dewasa. Sang Jun pun dikasih bahan kaos kaki. Untuk apa? Lah, mana saya tahu. Sang Jun yang sedang bersantai pun melihat tanda seperti bunga yang digambar oleh Jenny. Sang Jun pun mengingat masa lalu, dan ternyata dia sudah mengetahui bahwa Jenny adalah Hana. Sang Jun pun mulai menjaga jarak dengan Jenny. Keesokannya, Jenny yang sedang berpesta kedatangan seseorang, yaitu ayahnya. Hana pun yang sedang menyamar mengaku tidak kenal dengan orang itu, dan hanya seorang fans fanatiknya. Jungmin pun melihat kejadian itu, kecewa kepada Hana, memperlakukan ayahnya sendiri seperti itu. Sang Jun pun tahu bahwa orang tadi adalah ayahnya, dan penyamaran Hana pun terbongkar. Sang Jun melanjutkan, tidak akan memberitahu ke siapapun kalau Jenny adalah Hana, dan dia harus tetap sama penyamarannya. Dan besok Jenny ada konser besar yang menunggunya. Keesokan harinya, sebelum konser dimulai, berita bahwa Jenny adalah Hana telah menyebar, dan para manajer pun tidak suka dengan berita itu. Itu akan berimbas kepada menurunnya penjualan tiket konser dan albumnya. Tidak mau ngambil resiko, manajer pun mengusulkan untuk membatalkan konsernya. Namun Sang Jun bersikeras untuk tetap melanjutkan konsernya. Dia berjanji, itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Acara konser pun dimulai. Terlihat banyak penonton yang hadir, termasuk ayahnya Hana, dan abang-abang GoFood pun ikut hadir. Dengan wajah yang sedih, Jenny pun menaiki panggung. Namun di saat ingin bernyanyi, ayahnya pun tiba-tiba maju ke depan panggung. Langsung saja, ayahnya diamankan oleh security IO. Tiba-tiba, Jenny pun menghentikan konsernya. Dia tidak bisa melakukan konser, dikarenakan itu bukan dirinya. Dia meminta maaf kepada semua fansnya, telah membohongi mereka. Jenny mengaku dia adalah Hana, seorang wanita bertubuh gemuk dan jelek. Lanjutnya, dia mengaku melakukan operasi plastik untuk menjadi cantik dan tetap ingin menjadi seorang Hana yang dulu. Lantas penonton pun kaget atas pengakuan Jenny. Namun hal yang menakjubkan pun terjadi. Fansnya meneriakkan semangat secara bersamaan kepada Jenny. Abang-abang GoFood pun juga ikutan. Jenny pun menangis terharu, begitu juga para manajer. Dan akhirnya acara konser pun dilanjutkan. Di akhir film, semua poster dan album musik Jenny dibuang dan digantikan yang baru dengan nama Hana. Namun, ada beberapa juga orang yang tidak suka kepada Hana dan menghujatnya. Dengan terkenalnya Hana yang melakukan operasi plastik menjadi cantik, banyak orang yang datang ke dokter untuk melakukan operasi plastik, termasuk juga Jungmin, sahabat Hana. Film pun selesai. Oke, pesan yang bisa kita ambil di sini adalah jangan melakukan operasi plastik karena teman-teman Anda tidak akan mengenal Anda lagi. Oke, sekian pada video kali ini. Kami segenap kru yang bertugas pamit dulu.